Ada laki-laki kalau setiap dia nak barang kayak garajo, dia cium istrinya. Tetangga depan tuh duda 10 tahun Pak. Tetangga depan rumah tuh duda 10 tahun tak dapat jodoh. Asal pagi nengok kawan tuh cium keding istri, bergetar jendela itu Pak. Mohon maaf, kita nggak pernah sadar mengenai hal itu. Tetangga samping ada anak laki bujang yang sedang tumbuh berkembang. Tiap pagi dihadapkan tontonan seperti itu. Mohon maaf, risih loh Pak. Saya berani begini karena saya juga punya tetangga seperti itu juga begitu Pak. Risih Pak. Kalau mau bicara kemesraan itu bukan kemesraan. Saya punya istri di komplek itu paling cantik loh Pak. Oh begitu berani sombong, itu bukan sombong. Ini tahadus bini malu, serius ini Pak. Istri saya amoy. Satu kompleks saya jaminkan paling cantik istri saya Pak. Loh demi Allah ini Pak. Cuman gak pernah pakai pembuka wajah, pakai niqab terus. Istri saya paling cantik. Tapi ketika saya berangkat ngaji, saya gak pernah cium istri saya di depan rumah Pak. Bahkan kadang lupa, di dalam rumah pun lupa juga kan begitu. Nanti artinya Pak, kemesraan itu ada tempatnya. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'izuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin wa lailatin yaqdatan wa manama. Salatan tuballighuna biha ziyaratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Salatan taj'aluna biha min aghniyaika syakirina wa ulamaika al-amilina wa awliyaika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul imani jama'atu salati subuhi ayyuhal hudur sadatunal a'izza asadani Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin bapak ibu, ayahanda, ibunda, kembali tentunya yang besar tidak dihimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Wa amma maudhu'ul bahsi, topik kaji tema pembahasan kita pada pagi hari ini. Min ahammiyati hifdzil muru'ati fi hayatil muslimi. Satu pembahasan yang ianya dulu pernah dibahas secara panjang lebar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitab beliau. Hifdzul muru'ati, pentingnya menjaga muru'ah. Muru'ah itu kalau dalam bahasa Indonesia boleh dikata marwah. Maka di bumi Lanjang Kuning ini berpanjang amanah, bersaum marwah. Jadi marwah itu izzah, kemuliaan. Di dalam Islam, Bapak Ibu yang mulia, maka dalam agama kita juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk setiap likulli mu'minin, orang beriman itu memiliki muru'ah.
menjaga marwah, hifdzul muru'ah, an jami'i khwarimiha, dari semua perkara yang merusaknya, dari perkara yang bisa menurunkan kemuliaannya. Maka hifdzul muru'ah, menjaga marwah, itu bagian daripada syariatul islami. Minal umur alladzi ya'muruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam likafati hadil ummati, termasuk daripada bagian perkara-perkara urusan yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hifdzul muru'ah an jami'il khawarimi, menjaga muru'ah dari semua perkara yang bisa menjatuhkan kemuliaan kita. Akan tetapi ianya sebelum kita lihat dan kita bahas, kita kaji sejauh manakah apa yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka yang pertama kita lihat mahuyal muru'ah, apa itu muru'ah menurut keterangan para ulama di dalam agama Islam. Wa qala al-Imam al-Jurjani fi kitab at-Ta'rifat, al-Imam al-Jurjani ketika menjelaskan makna al-muru'ah, termasuk para ulama yang lain mengatakan al-muru'atu hiya khuluqun jalilun wa adabun rafi'un. Jadi marwah, muru'ah, kemuliaan itu disepakati oleh para ulama bahwa marwah atau muru'ah dalam agama kita itu merupakan bagian daripada khuluqun jalil, Pak, akhlak yang agung. Wa adabun rafi'un, dan attitude, etika yang begitu tinggi. Wahiyya min khuluqir Rasul, dan dia adalah akhlak daripada akhlaknya baginda Rasul. Wa khuluqu ashabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjaga marwah, memastikan kita ini adalah orang yang punya harga diri, kemuliaan, keagungan, itu bagian daripada sunnah. Jadi perintah menjaga marwah itu syariat. Masru'atun fi hadad dini. Jadi bukan hanya istilah Bapak Ibu yang ada di zaman akhir, bukan. Marwah, muru'ah itu adalah syariat Islam. Bagian yang matlubah, dikehendaki, makmurah, diperintahkan, masru'ah, disyariatkan. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibni Mas'udin. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu termasuk minas sabiqin al-awwalina. Ketika Nabi sudah diutus ba'dal bi'sah, maka ada beberapa orang-orang yang dikatakan sabiqunal awwalun, orang-orang yang menjadi pemuka sahabat yang mereka memeluk agama Islam ini dari generasi pertama. Termasuk sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Apa komentar dan kata beliau ketika menjelaskan tentang muru'ah dan marwah? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwali da'watihi, aku mendengar langsung mubasaratan min lisanin Nabi, sarahnya dari lisannya Nabi di awal-awal beliau menyampaikan agama ini. Dan itu mukarrarah, diulang-ulang terus oleh Nabi. Apa sabda beliau? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi ingatkan kepada para sahabat yang jumlahnya belum seberapa banyak, agar mereka punya izzah, agar mereka punya kekuatan, kemuliaan, agar mereka punya nilai jual, agar mereka dihargai, dihormati di hadapan Allah, di hadapan manusia. Maka Nabi sering menyampaikan, idza lam tastahi, jikalah engkau sudah tak punya rasa malu lagi, fasna masyita, kerjakan yang apa engkau sukai, kerjakan yang kau inginkan. Nek cara wong nggonku los, tak usah malu-malu lagi karena udah hilang rasa malunya. Idza lam tastahi fasna masyita, mau ngapain terserah, orang malunya sudah hilang. Mau berzina, mau judi, mau main apapun terserah. Kenapa? Karena hilangnya zalatus sifatul haya. Sudah hilangnya sifatul haya. Maka dari keterangan Abdullah bin Mas'ud ini, muru'ah itu identik dengan sifat malu, Pak. Malu untuk bermaksiat di hadapan Allah, malu untuk
menyakiti orang lain, malu untuk melakukan perbuatan yang menjatuhkan harga diri, malu jika tidak sholat, malu jika tidak bersedekah. Itu muru'ah, itu marwah. Malu kalau suami istri begaduh di tengah jalan, malu perempuan keluar rumah tidak pakai penutup aurat. Wahadhihi hiya muru'atul islamiyah, dan ini muru'ah yang jika dilakukan maka ia menjatuhkan marwah, menjatuhkan ketinggian akhlaknya. Wa bi ba'd riwayat qila dikatakan al muru'atu hiya ittisafun nafsi bi sifatil kamalil insani. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan marwah itu adalah di mana ketika seseorang menanamkan sifat pada dirinya atau seseorang memiliki karakteristik bisifatil kamalil insani, yaitu menggunakan sifat kesempurnaan sebagai manusia. Maka dikatakan wakila mimma la syakka fihi annal islam jaa bi tahsili kulli fadilatin wa daf'i kulli radilatin. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dan ini tidak lagi diragukan, mimma la syakka fihi, sudah sangat meyakinkan dan diyakini dan dibenarkan, annal islam jaa, Islam itu datang, aturan syariatnya, nizam, aturan hidupnya, bitahsili kulli fadilatin wa daf'i kulli radilatin, mengajarkan agar kita menghasilkan, mendapatkan kemuliaan dan jauh dari kehinaan. Maka muru'ah itu sendiri adalah di mana seseorang melakukan amal-amal soleh, meninggalkan amal-amal buruk agar keutamaan Allah anugerahkan dan kehinaan dijauhkan. Itu muru'ah, Pak. Itu marwah kalau dalam agama dalam istilah sekarang. Dalam istilah agama Islam itu muru'ah. Wa min ahammi ma jaa bil islamu li tamyizi shakhsiyatil muslimi an ghairi. Maka bicara muru'ah atau marwah ini Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda yang mulia. Kenapa sih orang Islam itu harus punya marwah? Kenapa harus dijaga dan kenapa tidak boleh dilecehkan oleh kita sendiri marwah kita? Tidak boleh dijatuhkan dan direndahkan oleh perlakuan atau perbuatan kita. Yang pertama, fungsi kedudukan marwah dalam kehidupan orang beriman, manzilatul muru'ati fi hayatil mu'min. Maka marwah ini fungsinya liyumayyiza, untuk membedakan bainal insani wa ghairi, untuk membedakan manusia dengan yang lain minal makhluqat, daripada ciptaan Allah. Dengan punya sifat malu dan marwah, manusia dibedakan dari ciptaan Allah yang lainnya, dibedakan minal hayawanat, dibedakan daripada hewan-hewan. Maka yang tidak punya muru'ah itu hewan. Ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang tidak punya sifat malu itu, mohon maaf, man laisa lahul aklu, orang yang tidak, makhluk Allah yang tidak punya akal. Maka menjaga muru'ah itu adalah kewajiban lidzawil uquli, bagi orang-orang yang memiliki akal as-shahihah yang benar. Jadi muru'ah itu sifat malu, marwah itu kemuliaan yang mendatangkan keutamaan yang bisa menolak kehinaan. Kemudian manzilatus saniyah, kedudukan yang kedua Bapak Ibu yang mulia. Untuk apa sih menjaga marwah? Dengan adanya marwah itu litamyizi shakhsiyatil muslim an ghairi. Dengan menjaga marwah, maka seseorang dibedakan apakah dia beriman atau tidak. Dengan menguatkannya, maka membedakan apakah dia orang Islam atau non muslim. Karena yang punya prinsip kemuliaan itu agama Islam. Jadi ketika ada orang Islam kok tidak menjaga marwah, maka hancur dan jatuh keislamannya. Maka kaidah yang dipakai oleh As-Suyuti dan yang lain, idza saqatat muru'atul muslimi saqatat muru'atud dini. Jadi kaidah yang dipakai oleh para ulama,
berkenaan dengan wujubu hifdzil muru'ah, wajibnya menjaga marwah. Apa yang dipakai? Idza saqatat muru'atul muslimi saqatat muru'atud dinih. Jadi jika ada seorang muslim marwahnya jatuh, itu yang jatuh bukan dianya. Maka kemudian dikatakan saqatat muru'atud dinih, maka marwah agamanya juga jatuh, Pak. Ketika kemuliaan seorang Islam jatuh, maka agamanya ikut jatuh. Jam'iyahnya ikut jatuh. Keluarganya ikut jatuh. Hatta guru ngajinya juga ikut jatuh. Contoh, ada seorang muslim melakukan kemaksiatan. Terus dilihat oleh orang banyak. Orang tidak nanya siapa namanya, Pak. Kalau dia perempuan yang ditanya pasti suaminya. Kalau dia seorang anak yang ditanya adalah orang tuanya. Ada ibu-ibu umpamanya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Kerjaannya, masya Allah ngomel, di tengah jalan ngomel, di depan rumah ngomel, begaduh sama tetangga. Orang akan nanya, siapa itu namanya? Tak ada, Pak. Tapi ditanya yang pertama, itu istri siapa? Itu istri siapa? Tuh suami yang soleh tak tahu apa-apa, kena dia ketanya. Itu namanya muru'ah. Yang salah istri, yang nanggung malunya suami. Bandel tuh anak. Dia berangkat ngaji, kawan dihajar, kuamplengi nek cara wong Jawa, Pak. Suruh sekolah, bolos, macam-macam. Orang nanya bukan namanya siapa, tapi anak siapa. Tuh budak kecil itu siapa bapak dia? Ada di ujung gang itu dia. Anak yang nakal, yang salah, orang tua yang dapat getahnya. Itu artinya Pak, muru'ah, Pak. Jatuh marwah ayahnya, jatuh marwah ibunya, bisa babi khoto'i waladi. Salahnya anak, orang tua yang mendapatkan dari tadi saya tunggu. Jadi ketika seseorang man amila amalan solihan, orang kalau mengamalkan amal baik itu semuanya juga kena baik, Pak. Kayak Mbak Nasikun buat susu ini Masya Allah. Saya tanya, itu suami siapa? Bukan begitu. Itu orang mana? Kampungnya kena. Keluarganya dapat. Oh, dia itu tugas di Masjid Al-Mutmainnah. Yang di Marbella itu, Masya Allah, luar biasa begini. Itu jamaahnya juga begini. Semuanya ke bawah, Pak. Berangkat dari kebaikan satu orang. Seorang jamaah kerjanya membawain istri orang. Mohon maaf, rupanya dia tukang ojek. Ibu udah sudon aja bawaannya. Klarifikasi dulu. Ku tengok Pak Des tadi pagi itu ada di jodoh. Dia bawa itu istri orang. Dia nggak lihat jaket itu Gojek. Yang dia tahu yang penting bawa istri orang aja. Mohon maaf, jangan begitu. Apalagi kami, Pak. Ustadz kalau sekali jatuh habis semuanya. Ustadz jatuh marwahnya habis semuanya, Pak. Karena apa? Yang jatuh nanti sakotot muru'atu dini, sakotot muru'atu ahli, sakotot muru'atu majlisi. Semua jatuh, majlisnya jatuh, pondoknya jatuh. Makanya kalau mau menfitnah agama, fitnahlah ustadznya. Selesai, Pak. Kasuskan kiainya, selesai, Pak. Contoh yang sering berkembang di berita-berita sekarang, ada kejadian ustadz melakukan perbuatan yang menyimpang. Kayak yang di Jawa Barat kemarin terakhir, santrinya berapa orang hamil semua. Mohon maaf, ini oknum. Satu orang, tapi akhirnya apa? Terjadi ketidakpercayaannya umat Islam pada lembaga pondok pesantren. Itu hanya karena satu orang loh, Pak. Makanya semakin berat konsekuensi perbuatan maksiat jika dilakukan orang biasa. Ini
efeknya mungkin tidak begitu dahsyat. Tapi kalau seorang figur publik, tokoh agama, bahkan kiai jatuh dalam muruahnya, maka jatuhlah semua yang terkaitan dengan dirinya. Makanya menjaga muruah ini penting, Pak. Hifdzul muru'atu wajibatun. Menjaga muruah itu wajib, matlubatun inda syar'i, dan dituntut oleh syara'. Nah, kemudian kita masuk, kita jaga muruah ini daripada mana? Yang pertama, kita masuk bab khawarimul muru'ati, perkara-perkara yang jika dikerjakan itu menjatuhkan kemuliaan. Nama istilahnya khawarimul muru'ah. Hal-hal yang jika dilakukan marwahnya kita ini jatuh. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika mentafsil, menjelaskan khawarim al-muru'ah ini, maka perkara yang merusak marwah itu terbagi menjadi 3, Pak. Tergantung daripada sisi mana pekerjaan perbuatan yang dilakukan. Yang pertama, khawarimul muru'ati al-muharramah. Perkara yang jika dilakukan marwah seseorang jatuh sekaligus dosa. Kategorinya perkara yang diharamkan. Khawarimul muru'ah al-muharramah. Yang kedua, khawarimul muru'ah al-makruhah. Perkara jika dilakukan tidak sampai haram, dosa memang tidak, tapi jatuh kemuliaannya. Yang ketiga, khawarimul muru'ah. Perkara yang dikatakan merusak muru'ah, tapi kategorinya ibahah, diperbolehkan. Tapi jika dilakukan berulang-ulang, jatuh kemuliaan kita. Maka ada 3. Merusak muru'ah, jatuh harga diri karena melakukan perkara dosa. Jatuh harga diri kita karena melakukan perkara makruh. Jatuh harga diri kita walaupun perkara yang kita lakukan itu perkara mubah. Maka di sini 3 taksimat, pembagian perkara yang merusak kemuliaan kita, Bapak Ibu yang mulia. Al-khawarim minal khawarimil muru'ati. Yang pertama, takbiluz zauji zaujatahu amamal jami'. Ini para ulama sepakat, kami sampaikan karena ini hal yang sebetulnya tidak sampai haram. Tapi Al-Imam Al-Ghazali sangat menekankan mengenai masalah ini. Hatta Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi mengulang-ulangnya dalam kitabnya Al-Minhaj ala Syarhi Shahih Muslim. Khawarimul muru'ah, rusaknya kemuliaan bitakbiliz zauji zaujatahu hadratan nas au amamal jami'. Mencium istri di depan umum, Pak. Mencium istri bermesra-mesraan di hadapan atau di tempat yang memungkinkan orang lain melihatnya. Pertanyaannya, apakah dosa? Ada 2 hukum. Kalau tidak sampai mendatangkan fitnah, hukumnya makruh dan jatuh muru'ah. Tapi kalau di situ ada fitnah yang muncul, maka hukumnya haram. Sepakat ulama. Wa hadhihi hiya bittifaqil ulama'i minal fuqaha'i wa ghairihim. Takbiluz zaujah, nyium istri di hadapan umum, di tempat umum, terus ada fitnah, haram. Kalau tidak ada fitnah, maka hukumnya makruh. Dan itu khawarim al-muru'ah, jatuh, Pak, kalau kita orang Islam. Contohnya ketika kita berangkat kerja, nyonak barangke karaju, keceknya orang awak. Maka kebiasaan sebagian orang istri nganter depan teras, depan pagar samping jalan itu, terus kemudian diciumnya istrinya. Apakah Islam tidak memperhatikan hal ini? Sangat memperhatikan. Bahkan Nabi sangat membenci siddatul karoha, orang-orang yang mula'abah, bermesra-mesraan amamal jami'. Kalau dilihat apakah itu dosa, hukumnya bisa dosa, bisa tidak. Karena yang dilakukan itu istri-istri sendiri, tapi situasi kondisinya yang tidak pas, ghairul munasabah. Nah, yang berikutnya, indaz zifaf, mencium istri dalam ketika akad nikah, termasuk makruh.
apalagi akad nikahnya di masjid. Alhamdulillah saya beberapa tempat yang saya ngaji istiqomah dan hal ini sudah tidak terjadi. Dan saya pernah beberapa kali diundang untuk ngisi pengajian walimatul urus yang dimana orang menikah dan itu masih sering terjadi. Suami menyium istri di tempat umum, memang sah, halal, yang dicium istri-istri sendiri, cuman tempatnya yang tidak sesuai. Nah, An-Nawawi beliau mengatakan kalau takbilnya itu menciumnya di tempat umum jatuhnya makruh. Tapi kalau menciumnya di masjid jatuhnya hadku hurmatil masjid. Karena masjid itu punya hurmah, kemuliaan. Jadi kalau mencium istri di dalam masjid, apalagi di masjid dilihat orang banyak, ini jatuhnya hadku hurmatil masjid, merendahkan status kemuliaan masjid, dan itu dosa. Dan itu haram. Artinya apa? Boleh akad nikah di masjid. Walaupun ulama berselisih, tapi madhab Syafi'i membolehkan ala jawazi akdin nikahi fil masjid. Boleh Pak. Selama kapan? Ada penjagaan al-siyanatu li hurmatil masjidi. Jadi penjagaan atas kemuliaan masjid, termasuk ketika setelah akad tidak ada prosesi cium-ciuman. Ini sering kami sampaikan karena ini masalah muru'ah Pak. Nah kemudian berikutnya, mencium istri di hadapan umum. Pernah saya ditanya mengenai masalah ini karena ini menurut mereka ada hadisnya. Termasuk min ba'di sunani Rasul au sunnahnya Nabi inda zifaf, sunnah ketika seseorang habis akad nikah itu ahdu zaujatihi, mengambil istrinya, memegang bahunya, kemudian mengelus nasiyah, bun-bunan, nasiyata zaujati, diusap keningnya, bun-bunannya, terus kemudian dicium, takbilul jabhah, terus raya berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa a'udzubika min syarriha. Itu doanya yang pertama. Berdasarkan riwayat ini, banyak orang kemudian menyuruh orang mencium di hadapan umum. Mohon maaf, asbabul wurud perlu diperhatikan. Hadis ini bukan dilakukan di tempat umum. Karena fil ahdil madi, di zaman dulu orang akad nikah itu Bapak Ibu yang mulia, ketika diijabkan oleh wali dan saksi, maka pengantin perempuan masih disembunyikan Pak. Pengantin perempuan di mana? Fil hujratiyah, di kamarnya. Maka setelah ba'dal akdi, setelah akad, maka suami yang sah ini, kau lihat istrimu, kau jumpai dia, kau tunaikan haknya. Maka suami ini masuk bilik, maka dipegang bahunya, dikecup keningnya, dielus bun-bunannya, terus saya berdoa minta isti'azah, meminta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Itu di bilik kamar, bukan di hadapan KUA. Ini real asli hadisnya itu begitu Pak. Nah artinya itu merupakan khawarimul muru'ah. Jadi kalau dilakukan di luar masjid makruh. Kalau dilakukan di masjid bisa haram. Karena apa? Hadku hurmatil masjid itu menjatuh dalam perbuatan menghinakan atau merendahkan kemuliaan masjid. Ini yang pertama Pak. Kalau dilakukan itu bisa menjadikan marwah seorang Islam jatuh. Bagaimana kalau nyium tangan? Boleh. Tapi kalau udah takbilul jabhah, al-khat, pipi semua, ini mamnu, dicegah. Indal amamil jami, ketika di hadapan hadratan nas. Nah artinya Islam itu memiliki nizam, aturan. Karena hal tersebut termasuk tanda keimanan Pak. Wujudul haya, menjaga sifat malu. Bisa haram kalau ada fitnah. Contoh, ada laki-laki kalau setiap dia nak barang kayak garajo, dia cium istrinya. Tetangga depan tuh duda 10 tahun Pak. Tetangga depan rumah tuh duda 10 tahun tak dapat jodoh. Asal pagi nengok kawan tuh cium kening istri, bergetar jendela itu Pak. Mohon maaf, kita nggak pernah sadar mengenai hal itu.
Tetangga samping ada anak laki bujang yang sedang tumbuh berkembang. Tiap pagi dihadapkan tontonan seperti itu. Mohon maaf, risih loh Pak. Saya berani begini karena saya juga punya tetangga seperti itu juga begitu Pak. Risih Pak. Kalau mau bicara kemesraan itu bukan kemesraan. Saya punya istri di komplek itu paling cantik loh Pak. Oh begitu berani sombong, itu bukan sombong. Ini tahadus bini malu, serius ini Pak. Istri saya amoy. Satu kompleks saya jaminkan paling cantik istri saya Pak. Loh demi Allah ini Pak. Cuman gak pernah pakai pembuka wajah, pakai niqab terus. Istri saya paling cantik. Tapi ketika saya berangkat ngaji saya gak pernah cium istri saya di depan rumah Pak. Bahkan kadang lupa, di dalam rumah pun lupa juga kan begitu. Nanti artinya Pak, kemesraan itu ada tempatnya. Dan itu jika tidak diperhatikan maka jatuh muru'ah. Nabi tak suka. Bahkan Nabi sangat benci. Nabi gak pernah mengajarkan. Adapun riwayat Sayyidah Aisyah takbilun Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah mencium Aisyah daripada bilik kamar beliau. Itu tidak dilihat orang. Itu ceritanya Sayyidah Aisyah. Bukan perawinya yang lain. Artinya Nabi mencium Sayyidah Aisyah ketika mau ke masjid, terus Nabi tidak batal wudhu. Itu di bilik kamarnya Aisyah. Dan itu diceritakan Sayyidah Aisyah, bukan diceritakan oleh yang lain. Kalau dirawikan orang lain, berarti orang lain lihat. Ini berarti privasi Pak. Ini Masya Allah. Jadi ada aturannya begitu. Jadi Islam ini ad-din al-kumul wasumul. Ternyata yang diurusi Islam itu bukan hanya ritual sholat, ibadah, bagaimana kaifanasum puasa yang benar, tapi hatta interaksi kita Pak. Muamalah, interaksional kita dengan keluarga, dengan sesama manusia, dengan tetangga, termasuk menjaga sifat malu, muru'ah, kemuliaan. Ini satu. Yang kedua, termasuk khawarimul muru'ah jika kita kerjakan, maka harga diri kita jatuh Pak. Apa ianya? Kasful aurati, membuka aurat. Jadi membuka aurat itu menjatuhkan marwah. La furiqa bainadz dzukuri wal inasi, dan tidak dibedakan apakah itu auratnya laki-laki atau auratnya perempuan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini disampaikan juga oleh para ulama kita. Dan ini karena jarangnya disampaikan mengenai laki-laki, maka laki-laki kadang memiliki perspektif laki-laki itu tak punya aurat. Yang punya aurat itu perempuan. Saya sering bertemu dengan pertanyaan seperti itu. Setelah kami telusuri, ternyata penanya itu selama ini tidak paham kalau laki-laki itu punya kewajiban wujubul istitari bi auratihi, wajibnya menutup auratnya. Seorang perempuan auratuha sairu jasadiyah. Perempuan itu semua tubuhnya aurat. Madzhab Syafi'i ilama dhuhara minha al-wajhu wal kafain, wajah dan telapak tangan. Ini madzhab Syafi'i. Wa amma auratur rajuli, laki-laki itu punya aurat baina surati warubah. Setentang sepanjang dari titik pusar sampai lutut. Wahtalafal ulama, selisih ulama mengenai hukum pusarnya sama lututnya. Hal hiya, apakah dia termasuk rukbah itu aurat, apakah pusar itu termasuk aurat? Ulama berselisih pendapat. Tapi yang di atas lutut, di bawah pusar, sepakat ulama itu aurat. Jadi kalau ada laki-laki mohon maaf pakai celana pendek, fakhidahnya, pahanya nampak, itu hukumnya dosa seperti dosanya seorang perempuan tidak memakai jilbab. Ini kadang kita abe, tapi di mana, di dekat-dekat Temyang sana itu masih banyak Pak. Tapi Batam Kota saya sering melihat jamaah-jamaah masjid sudah tidak ada lagi. Sudah pakai di bawah lutut, di atas pusar. Ini aurat pokok. Itu kalau terbuka haram Pak. Tapi ada bukan aurat, juz'un min ajza'il jasad. Bagian tubuh oleh Imam An-Nawawi dikatakan kalau itu dibuka jatuh marwah. Walaupun tidak sampai haram. Tapi kalau ada fitnah, al-wuku fi amrin haram,
jatuh dalam perkara haram. Mana? Pusar ke atas, punggung, bahu, dada. Khosotan lirijal, untuk laki-laki. Maka sering kami sampaikan, Pak, kita ini kalau udah soleh ahli masjid, maka yang ke atas ini ditutup, Pak. Idza kharaja min baiti, dari ketika keluar dari rumah satu langkah pastikan jom pakai kaos oblong minimal, Pak. Jangan pakai celana doang. Kalau bahasa kami orang Pati ku jenenge OT, Pak. Bapak tahu OT, Pak? Pakai celana tapi ke atasnya tidak ditutup. Kita selama ini kalau laki-laki melihatnya itu biasa. Tapi sama As-Suyuti mengatakan syahwat itu gorizo itu sama. La furiqa baina dzukri wal inas. Laki kalau melihat perempuan membuka aurat bergetar, Pak. Sama juga perempuan kalau nengok laki-laki buka aurat juga tergoda juga. Jangan dikira tak tergoda. Keluar rumah ini, Pak, cuman celana doang, pusar ke atas terbuka, tuh bulu nyambung ke atas melintang loh, Pak. Mohon maaf, ini serius kami sampaikan karena saya sering melihat nampak soleh tapi ketika di luar rumah sambil nyuci mobil dia cuma pakai celana doang loh, Pak. Tetangga depan tuh sampai bingung nengoknya, Pak. Ya Allah, ini muruah dipertaruhkan, Pak. Dan Nabi SAW sangat membencinya. Illa kecuali dalam kondisi di mana ada udzur. Contoh, wa kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu sauban wahidan. Ada seorang sahabat miskin min fuqara'i ahli Madinah. Dia cuma punya satu helai kain, Pak. Jadi kain itu kalau dipakai sholat bingung dia makainya. Dipakai dari atas yang bawah terbuka. Dipakai dari bawah yang atas nampak terbuka. Maka oleh Nabi diajarkan kau ikat ujungnya, kau sangkutkan di bahumu, terus selunjurkan bawahnya. Artinya apa? Ketika kain itu cukup walaupun hanya satu lembar, Nabi memerintahkan kau tutup aurat pokokmu dan kau tutup sebagian dadamu dalam sholat. Maka pastikan ada penutupnya. Jangan semuanya langsung los, Pak. Nah ini artinya membuka aurat lirrajuli termasuk minal umur al-mamnu'ah. Perkara yang dicegah. Wa majarobil adati indan nasi annahu auratun kasodi wadril baten. Dan termasuk yang berlaku keumuman bagi manusia, maka aurat itu ada aurat pokok dan ada sebagian tubuh yang tidak dihukumi aurat, tapi kalau disengaja dibuka maka itu bisa menjadikan jatuh marwahnya. Apalagi kalau udah dipanggil Pak Ustadz, ini bahaya, Pak. Maka apa kata para ulama? Annallaha azza wa jalla qad syara'a libasa laisa li satril aurati faqat anin nadhari ilai fakas wa inna ma syara'allahu, Allah mensyariatkan memakai baju itu bukan hanya untuk menutup aurat. Dan kan tetapi dalam satu keterangan yang lain ia untuk menjaga daf'ul adza, menolak penyakit, madorot, bahkan termasuk menyempurnakan ahdul libasi tamam, memakai pakaian yang sempurna merupakan muru'ah, kemuliaan bagi seorang yang beragama Islam, Pak. Jadi menutup aurat, wujubul istitar, haramul inkishaf, bagi laki-laki maka auratnya itu adalah dari pusar sampai lutut, paha, wa amma fakhidar rajuli, dua paha laki-laki itu aurat. Maka sering kami sampaikan kalau kita olahraga main futsal, jom pakai dalemannya, Pak. Pakai celana, kalau memang terpaksa celana itu pendek, takut nyerimpet, maka pakailah dalemannya. Kalau orang istilah orang futsal apa, Pak? Yang kaos kaki loh. Deker ya. Kalau deker itu yang melindungi lutut itu deker. Pakai stocking ya, kok stocking apa? Pokoknya terserah namanya, saya tak paham, Pak. Yang penting pakai daleman. Untuk supaya apa? Tidak nampak idharul basarnya, kulitnya supaya tak nampak. Ini mohon maaf, kasful aurah, menampakkan aurat bagi laki-laki. Ini madhab Syafi'i paling utama, Pak.
Madhab Syafi'i baina surah wa rukbah bittifaqil ulama as-Syafi'iyah. Wala yungkiruna ahadun min ulama'ina, dan tidak ada satupun ulama di kalangan kami yang mengingkarinya mengenai wujubul istitar bi auratir rajuli ma baina surati wa rukbah. Menutupnya aurat laki-laki yang pokok daripada pusar sampai lutut, dan menambahkan ziyadatu tamamnya yaitu aurat yang sifatnya muru'ah, ke atas pakai kaos, Pak. Pastikan keluar rumah kita pakai kaos. Karena ini kemuliaan. Saya sering melihat, senang nengoknya, celananya putih panjang, pakai kaos haji yang kantong apa namanya, Pak? Kantong Doraemonnya itu, Pak. Di sini di dada, terus pakai baju putih itu, masya Allah. Kumisnya tipis, jenggotnya tebal, ini masya Allah. Nampak nurul cahaya kebaikannya itu nampak, Pak. Nurul hasanatnya itu loh, Pak. Simatu solihinnya itu nampak, tanda kesolehan itu nampak. Maka pakaian itu cerminan, Pak. Wa amma zohiru yadullu alal batin, yang di luar itu mencerminkan apa yang di dalam, Pak. Ibu-ibu menutup aurat sempurna itu pasti solehah, walaupun belum sempurna pasti ada perjalanan untuk menjadi solehah. Orang aurat aja kagak ditutup, tapi ngaku solehah. Pak Ustadz, saya ini aslinya solehah. Baik kok hati saya, cuman rok itu naik terus. Mohon maaf, yang seperti ini bukan solehah. Az-zahiru yadullu alal batin, maka amal yang dohir itu cerminan manifestasi dari apa yang ada di batin kita. Bapak Ibu, tutup aurat kita. Nah, kemudian yang ketiga, wa min ba'di khawarimil muru'ati, termasuk yang merusak aurat kita, yang merusak muru'ah kita. Hal ini dikatakan bisa haram, bisa makruh, dan bisa mubah. Tadzawukul at'imati wal fawakih wal khadrawat indal ba'ati wa kada al idhanu indal atori biduni istidzanihim au biduni ayyanwiya as-sira'a minhum. Nyicipin makanan, Pak. Nyobain buah ketika di hadapan penjual, atau nyoba minyak wangi, bisa haram, bisa makruh, bisa jawas, boleh. Ada 3 hukum. Dan jika itu dilakukan, maka marwah seorang Islam bisa jatuh, Pak. Yang pertama, mencicipin buah-buahan indal ba'ah di hadapan pembeli, satu bisa haram. Kapan dia haram? Pertama, idza kana at-tadzawwuku biduni niyati syira'. Ketika nyicipin makanannya niatnya bukan membeli, itu haram, muruahnya jatuh, dosa. Sepanjang jalan itu tukang jual buah ada 15 lapak. Dari lapak pertama, bang, kok jeruk manis tak? Manis, cicip lah. Cicip dapat 1 buah. Pindah lagi ke lapak berikutnya, bang, kok punya jeruk ini manis tak? Manis. Cobalah, coba 1 buah lagi. Pindah lagi 15 lapak. Habis 15 buah, kenyang. Itu haram. Itu bukan nyicip, numpang makan, Pak. Jadi niatnya bukan membeli, itu tak boleh. Atau dia niatus syira biduni iznil ba'ihi, dia niatnya beli tapi nyicipnya tidak dapat izin, haram. Makanya di mal-mal itu saya lihat membuka berarti membeli, itu gak boleh dicicip. Sampai di Alfamart, di mana? Di Alfamart lah, nggak usah jauh-jauh. Yang udah dibungkusin plastik itu, Pak. Fresh buah segar itu. Cicip dulu lah. Lo itu nggak boleh, Pak. Karena memang nggak ada izin. Secara uruf keumuman mal tidak membuka peluang pembeli untuk nyicipin buahnya. Maka kalau kita nekat, haram. Kedua, jatuh muruah. Ketiga, pasti disuruh bayar. Nah, bagaimana kalau yang di pinggir jalan? Kita pakai kaidah uruf. Kalau secara umum orang beli itu pasti nyicip, silahkan.
Tapi kalau tidak ada keterangan di situ diizinkan nyicip, maka hukumnya haram. Niatnya beli, nyicipnya tidak diizinkan, haram. Yang ketiga, niatnya beli diizinkan, tapi nyicipnya mujawazatan an qadril hajah, melampaui batas kewajaran. Nyicip itu ya sedikit aja, Pak. Ini nyicip semangka 1 biji, Pak. Ini semangka abang ini manis tak? Merah, merah. Oh, manis, manis. Bukalah. 1 biji, Pak, habis. Itu bukan nyicip, Pak. Tak boleh. Haram. Kenapa? Mujawazah, melampaui batas kewajaran. Jadi jika ini dilakukan, maka hukumnya haram. Termasuk minyak wangi. Indal ator. Di hadapan penjual minyak wangi. Asal mau ke masjid mampir fotokopi. Bang, minyak wangi ada kah? Ada, itu di kotak. Offset begini. Oke, makasih ya. Itu tak boleh. Atau niatnya beli, kalau asal nyoba tester itu 1 botol tinggal sekian mili, Pak. Apalagi yang pakai spray, Pak. Serat begini, digini kan, tinggal kurangnya 2 mili. Ini tidak boleh. Dan itu menjatuhkan marwah. Atau kemudian harganya itu murtafi'atu saman. Barangnya yang dijual nilainya tinggi. Itu nggak boleh. Kalau nekat dimarahin pasti sama penjualnya, Pak. Dan itu menjatuhkan muru'ah. Kalau jeruk 1 kilo 30.000 isinya 10. Berarti di tafsir 1 biji harganya 3.000. Itu termasuk bukan mahal. Tapi kalau itu kek pisang yang 1 kotak 65.000, itu murtafi'atu saman, Pak. Makanan tapi harganya tinggi. Makanya di toko-toko oleh-oleh itu saya lihat pasti ada yang potongan kecil-kecil. Testernya. Pak mau nyoba yang ini testernya, yang ini. Nah yang kita coba yang testernya, jangan yang di kotak itu, Pak. Nah saya mau nyoba yang di kotak ini. Kita cowel begitu, rusak dagangan orang, Pak. Makanya itu muru'ah kita jatuh. Maka nyoel yang di situ pasti disuruh beli, Pak. Mas, ini yang ini masuk nota ya. Masuk nota kalau udah kita cowel. Jadi seperti itu, Pak. Islam sampai memperhatikan akhlak umatnya, pemeluknya, sampai sekecil apapun diurusin, sampai masalah muamalah jual beli. Yang dijual itu makanan, mana yang boleh dicicip, mana yang tidak boleh, mana yang boleh kita rasakan dulu. Nasi Padang nggak boleh dicicip, Pak. Dah, bungkuih 2 dah. Tapi sebelumnya ambo cicip dulu dah. Cicip lah. Gulai cicip sikit, seketeknya kecilnya orang awak. Nah, nggak boleh, Pak. Sambal lado dicicip. Marah itu si udah ajo itu, Pak. Artinya apa? Ada makanan yang boleh dicicip dan ada makanan yang tidak perlu dicicip. Yakin aja, Pak. Dan ini kalau dilakukan bisa menjatuhkan marwah. Dan paling hati-hati ibu-ibu. Kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang solehah. Tapi dengan perkara itu kita bisa jatuh marwah dan kemuliaan kita sebagai muslimah. 3 poin di antara sebetulnya berapa jumlahnya? Ibnul Qayyim mengumpulkan 41 perkara yang jika dilakukan itu marwah kita jatuh. 41 loh, Pak. Ini saya sampaikan baru 3. Ini hanya cuplian aja, Pak, supaya kita punya kekuatan termotivasi bahwa kita ini dituntut oleh Allah bukan hanya untuk menjaga ibadah tapi juga menjaga marwah. Karena marwah itu kemuliaan, kemuliaan kita, kemuliaan agama kita. Salah kita, agama kita ikut salah. Terbawa di justice oleh orang bahwa kita melakukan kesalahan. Bukan hanya kita yang salah, bahwa kemuliaan agama kita terseret juga. Kemuliaan keluarga, jam'iyah, masjidnya juga ke bawah. Dia itu kan ahli sholat. Masa iya? Oh itu mutmainah. Ke bawah masjidnya. Yang mana? Itu Marbella. Siapa ketuanya? Pak Haji itulah. Kena juga Pak Haji. Itu jamaah siapa? Ustadz Handi Sirat lah yang ngaji kalau akad pertama itu. Dia kan sekali duduk terus itu. Semuanya kena, Pak. Makanya hati-hati kita. Jangan sampai al-wuku fi khawarimil muru'ah. Jangan sampai kita jatuh di dalam perbuatan yang menjatuhkan kemuliaan kita. Baik, waktunya sudah habis, masuk waktu syuruk. Kita masuk sholat sunnah sebelum kita tutup dengan sebelumnya kita tutup dengan doa kifatul majlis. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau bertanya, Pak, silakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya dan waktunya juga sudah habis juga, Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan 0821 70 46 56 98.
Dan kalau ada yang bertanya silakan lewat WA saya. Dan kemarin saya ngaji di masjid yang lain juga begitu, saya kasih nomor WA, rupanya tidak bertanya Pak, malah nanya alamat, Pak Ustadz alamatnya mana. Terus selang berapa jam ada kurir datang Pak, diantarnya opor ayam Pak. Serius ini, saya pikir dia mau nanya, rupanya nanya alamat itu mau datang bertanya malah dikirim opor ayam. Saya tunggu jamaah Al-Mutmainah barangkali mau nanya nomor WA saya. Siapa tahu nanti ada opor ayam nyampe rumah saya. Enggak Bu, ini bercanda aja Bu. Tapi kalau iya alhamdulillah, kalau enggak ada ya innalillah. Enggak, ini bercanda aja loh Bu. Nanti dianggap serius. Ustaz kalau ngaji malak, bukan malak. Ini hanya mengajak kebaikan. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.